Seorang siswa SMA di Waikanan dikeroyok gara-gara sebut nama teman kelas yang bolos ke guru. Seorang siswa SMA Negeri 1 Baradatu di Waikanan Lampung yang berinisial RPA berusia 16 tahun dikeroyok oleh teman sekelasnya pada Senin 20 Agustus 2025. Hal ini dikarenakan RPA sebagai ketua kelas menjawab pertanyaan guru tentang siapa saja yang membolos, sehingga menyebabkan beberapa temannya merasa tidak terima dan menganiayanya. Penganiayaan tersebut terjadi di beberapa tempat yang berbeda, yaitu di depan gedung sekolah, di toilet sekolah, dan di depan gerbang sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Thomas Ameriko, mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan pihak sekolah telah mempertemukan keluarga korban dengan pelaku. Orang tua pelaku bersedia meminta maaf dan menanggung biaya pengobatan korban. Sedangkan untuk para pelaku diberi sanksi belajar dari rumah selama 5 hari. Menurut saya, kasus pengeroyokan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara. Kita butuh gabungan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan krisis dan pendekatan remedial. Kenapa begitu? Alasannya adalah karena ini tuh situasi darurat. Kejadian pengeroyokan ini itu bukan cuma kenakalan biasa, tetapi udah masuk ke ranah kekerasan. Korban itu pasti merasa syok dan trauma. Hal ini itu tidak bisa ditunda-tunda dan harus ditangani secepatnya. Kalau para pelaku cuma dikasih hukuman biasa, masalah utamanya tidak akan selesai. Mereka tidak akan terkena efek jera dan mungkin akan terus melakukannya. Lalu ada masalah yang lebih dalam daripada itu. Pengeroyokan itu tuh cuma gejala. Masalah utamanya adalah kenapa mereka sampai tega melakukan hal itu kepada temannya sendiri, dan kenapa juga mereka bisa bolos. Mungkin tuh ada masalah lain, entah kurangnya empati atau kurangnya mengendalikan emosi, atau terpengaruh dari teman-temannya lain. Nah, hal-hal inilah yang harus diperbaiki. Nah, jadi kita harus fokus untuk menyelamatkan korban atau pendekatan krisis sekaligus memperbaiki sikap para pelaku, yaitu dengan pendekatan remedial. Saya membayangkan penanganannya dibagi menjadi dua fase supaya lebih efektif dan tuntas. Fase pertama yaitu tangani dulu krisisnya. Langkah pertama itu kita harus bertindak cepat. Begitu kejadian, tim sekolah harus langsung turun tangan. Yang pertama itu lindungi korban. Paling penting itu pastikan korban aman. Jangan biarkan dia sendirian. Bawa korban ke ruang yang aman dan berikan pertolongan pertama jika korban mengalami luka. Lalu hubungi orang tuanya untuk berkoordinasi dan ajak mereka lapor polisi jika perlu. Hal ini menunjukkan bahwa kita serius melindungi siswa kita. Yang kedua itu pisahkan pelaku. Langsung identifikasi siapa saja yang terlibat, kumpulkan mereka dan pisahkan mereka. Sekolah harus mempertemukan orang tua korban dengan pelaku, lalu tegaskan kalau mereka harus bertanggung jawab termasuk biaya pengobatan. Ini bukan cuma soal minta maaf, tapi juga soal tanggung jawab. Fase kedua yaitu perbaiki masalahnya atau remedial. Setelah situasi mereda, kita masuk ke tahap perbaikan. Tujuannya bukan lagi untuk menghukum, tapi untuk mendidik. Yang pertama itu konseling khusus untuk para pelaku. Setiap pelaku yang terlibat itu harus mendapatkan konseling khusus. Kita bantu mereka mengerti kesalahan mereka. Mereka juga harus belajar mengendalikan emosi mereka dan mengembangkan empati mereka. Jangan biarkan mereka merasa kebal. Yang kedua itu bimbingan khusus untuk siswa yang suka bolos. Untuk siswa-siswa yang sering bolos, kita buat sesi bimbingan khusus. Ajak mereka bicara santai, cari tahu kenapa mereka itu suka bolos. Apakah pelajarannya membosankan atau mereka ada masalah di rumah. Nah, dari situ kita bisa memberikan solusi yang tepat. Yang ketiga itu edukasi menyeluruh. Sekolah harus adakan program anti-bullying dan etika di media sosial untuk seluruh siswa. Kasih tahu mereka kalau berani melaporkan kekerasan itu merupakan tindakan yang terpuji, bukan pengkhianatan. Kita harus bangun budaya di mana semua orang itu merasa aman dan berani untuk berbicara. Dengan cara ini kita tidak hanya menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga mencegah hal serupa terjadi lagi di masa depan.